mahasiswi dari Kampus Politeknik Sinarmas Brokol. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ruth Marsalawati dari Prodi Survei dan Pemetaan dengan NIM 23302002. Saya Aprianti Kitab dari Prodi Survei dan Pemetaan dengan NIM 23302007. Saya Viola Samanulung dari Prodi Survei dan Pemetaan dengan NIM 23302013. Saya Marvel Wigilan Selindang dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik dengan NIM 23401040. Dalam rangka proyek agama Kristen, kami akan menampilkan kepada kalian video kami yang berisi kegiatan dokumentasi mewawancarai orang-orang dari 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Kristen, Agama Katolik, agama Hindu, Agama Islam, agama Buddha, Konghucu. Perkenalkan, saya Alzana Tajir Safida. Di sini saya beragama Islam. Sekarang saya bersama dengan Ibu Ayu. Ibu ini beragama Hindu. Di sini saya bersama dengan Pak Lilik. Beliau adalah narasumber dari agama Buddha. Nama saya Yenti Walintukan. Saya agama Kristen karismatik. Saya Pak Suhaidi sebagai narasumber beragama Konghucu. Menurut saya, agama itu sebagai pedoman. Agama itu petunjuk, dan dengan saya beragama itu saya dapat terarah hidupnya, lebih terarah, lebih terkontrol gitu. Seperti itu. Kenapa saya bisa memilih jalan seperti ini? Misalnya tadi suster, gitu. Ya karena tadi itu ya dari keluarga, dan juga ya hidup itu semua ada punya panggilan ya. Walaupun mau, tetapi belum terpilih kan? Ya mungkin dari sekian bersaudara itu ya saya menjadi orang yang terpilih untuk mengikuti panggilan Tuhan. Gitu. Dan karena kenapa kita harus beragama? Karena di dalam beragama itu banyak sekali ajaran-ajaran tentang kebaikan yang untuk merubah kehidupan kita menjadi ke arah yang lebih baik. Yaitu seseorang harus beragama, ya dia harus agar kedepannya dalam berperilaku, tingkah laku, apa semua dalam kehidupan kita itu sesuai dengan ajaran agama. Dan setiap ajaran agama yang diajarkan itu seluruhnya rata-rata untuk mengajarkan kita tentang kebaikan. Saya beragama dari nenek moyang saya, turun temurun sudah agama Konghucu. Jadi kami melanjutkan aja, tidak pindah agama. Agama yang Ibu anut adalah agama Hindu. Kenapa agama Hindu? Karena agama orang tua saya adalah agama Hindu. Nah, disitulah tuntunan-tuntunan untuk hidup ke depan kita, baik bermasyarakat, bertingkah laku, beribadah, maupun dalam lingkungan kita hidup. Ada namanya binatang, ada namanya hewan, flora dan fauna, apalagi kita sebagai insan ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menghormati, menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan yang Tuhan atau beliau tumpahkan ke kita. Saya beragama, nah secara umum ya saya jawab itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Manfaat dari agama ini adalah membuat pendewasaan diri. Yang pendewasaan diri ini kita ketika menjalankan ajaran agama yang kita peluk sesuai dengan tuntunan ajarannya, sesuai dengan kitab sucinya, maka akan menjadikan pendewasaan diri, mengetahui kehidupan ini sebagaimana adanya. Nah, kita juga bisa berhubungan, berkomunikasi dengan sesama, saling menghormati, karena di agama Buddha itu ada yang namanya metta. Metta itu adalah cinta kasih universal, tanpa membedakan asalnya dari mana, agamanya apa, kita memancarkan cinta kasih kepada semuanya, bahkan bukan hanya kepada manusia saja,
bahkan kepada makhluk-makhluk lain pun seperti binatang dan makhluk-makhluk kecil lain. Ya, manfaatnya sangat banyak sekali, luar biasa, tidak bisa terhitung, tidak bisa kita nilai. Karena apa? Karena agama itu memiliki tuntunan-tuntunan dan larangan-larangan yang harus kita hindari. Misalnya, kita bertingkah laku yang baik itu ada tuntunannya. Kita berbuat baik ada tuntunannya. Kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu ada tuntunannya semua. Bahkan kita dalam situasi apapun kita harus tetap memujanya. Bagi saya ya kepercayaan saya itu Konghucu, soalnya ajarannya itu baik, menghormati orang tua, menghargai anak-anak kecil, menghormati sesama warga tetangga. Jadi doa tiap hari supaya di perjalanan itu aman, kesehatan juga, doa kesehatan, sehat terus. Ya, manfaat beragama Kristen, ajaran Kristen itu bukan ajaran seperti kita sudah berbuat baik, kita untuk melakukan sesuatu seperti di tujuan agama tadi kan itu, tujuan agama tadi. Tapi kalau agama Kristen itu dia lebih lagi di kepercayaan kepada seorang yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia itu satu sosok yang dalam diri kita sebagai orang Kristen itu kita harus yakin dan percaya. Karena buat orang Kristen perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tetapi kita dari perbuatan baik dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus, itu yang membawa kita masuk ke kerajaan surga. Jadi memang ajaran Kristen atau ajaran Injil itu ajaran yang sangat luar biasa. Sehingga manfaat saya sebagai orang Katolik, apalagi sebagai seorang suster, yang pertama itu kan kehidupan kita di dunia itu hanya sementara, hanya sementara, dan kita mau mengejar untuk menikmati kehidupan di kemudian hari. Semua agama itu kan pasti menjurusnya ke sana, untuk memasuki satu kehidupan baru yang mau dikatakan secara umumnya masuk surga lah ya. Tetapi di dalam ajaran gereja Katolik itu mau dikatakan banyak aturan, dan aturannya itu semuanya itu dari atas. Kan gereja Katolik satu, kudus dan apostolik, ya dalam arti satu, seluruh dunia itu satu. Satu gereja, ya, satu gereja Katolik dan satu pemimpin, yaitu Paus. Manfaatnya itu kita lebih terarah, kita lebih teratur, karena di agama saya sendiri itu peraturannya itu rinci, semua tuh ada peraturannya. Jadi di agama kami itu tidak bebas. Contohnya kayak perempuan itu harus memakai hijab untuk menjaga segala macam seperti itu. Jadi manfaatnya itu banyak. Jadi tanggapan kami mengenai keenam agama tersebut adalah pada dasarnya setiap agama memiliki dasar yang sama, yaitu berbuat kebaikan. Dan dari tugas dokumentasi wawancara 6 agama ini, kami pastinya yang pertama kami belajar banyak hal yang orang-orang awam tidak banyak tahu. Karena selain wawancara dari 2 pertanyaan tersebut, kami juga melakukan sharing bersama para narasumber. Jadi kami belajar banyak hal baru tentang apa-apa saja yang diajarkan agama tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dari hasil dokumentasi kami. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom.